Akhirnya kena batunya. Lihatlah video ini. Detik-detik ular Romeni menunjukkan sikap tidak respeknya terhadap Ivar Jenner. Usai terang tetangan merasa paling bintang, dan ogah berjabat tangan dengan Ivar Jenner, yang merupakan juniornya di FC Utrecht sekaligus pemain timnas Indonesia. Usai terang tetangan merasa paling bintang, dan ogah berjabat tangan dengan Ivar Jenner, yang merupakan juniornya di FC Utrecht sekaligus pemain timnas Indonesia. Ular Romeni akhirnya kena batunya. Mengetahui pemainnya diperlakukan tak pantas, PSSI akhirnya resmi coret ular Romeni seumur hidup dari daftar calon naturalisasi timnas Indonesia. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, buntut warganet Indonesia yang ramai-ramai menolak ular Romeni. Setelah muncul gelombang penolakan terhadap ular Romeni dari warganet Indonesia, kini muncul info dari PSSI nama-nama striker keturunan lain yang dianggap lebih layak untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Kontroversi mengenai ular Romeni muncul setelah ia dinilai telah bersikap merendahkan Ivar Jenner dalam laga uji coba FC Utrecht. Pada pertandingan melawan Al Rayyan pada Kamis, 18 Juli 2024, FC Utrecht berhasil menang 4-1 dan Romeni mencetak 1 gol. Namun, dalam sebuah video yang beredar di media sosial, terlihat Romeni tidak menghiraukan Ivar Jenner saat Jenner berusaha menjabat tangan Romeni untuk memberi selamat atas gol tersebut. Sikap Romeni yang memilih untuk pura-pura mengelap tangannya ke celana daripada menerima uluran tangan Jenner membuat marah publik Indonesia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, demi timnas Indonesia punya striker harus gol dan lolos Piala Dunia. Apapun yang terjadi, apakah ular Romeni harus tetap dinaturalisasi? Atau justru, dengan kejadian ini, lebih baik PSSI ambil langkah tegas, yaitu hapus ular Romeni seumur hidup dari daftar naturalisasi timnas Indonesia. Mengingat sikap tidak respek dan sombong seperti itu bukanlah budaya orang Indonesia. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo ST, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Karena sikap tersebut, banyak warganet yang menyerukan agar Romeni tidak dinaturalisasi dan meminta PSSI mencari alternatif lain. Berikut 3 nama pemain keturunan yang dianggap bisa menjadi pilihan untuk dinaturalisasi pengganti ular Romeni. 1. David Jonathans. David Jonathans, yang saat ini bermain untuk Bayern Munchen, sudah menjadi bahan perbincangan untuk dinaturalisasi sejak Piala Dunia U20 2023. Jonathans memiliki keturunan Indonesia, serta juga memiliki hubungan dengan Luxembourg dan Belanda, tempat kelahirannya. Karir sepak bolanya dimulai di klub Swift Hesperange sebelum diboyong Bayern Munchen pada tahun 2020. Namun, satu hambatan besar bagi PSSI adalah fakta bahwa Jonathans sudah pernah bermain untuk timnas Luxembourg. 2. Daan Rots. Daan Rots, pemain FC Twente, dikenal sebagai striker yang juga dapat bermain sebagai winger. Catatan performanya dianggap lebih baik dibandingkan ular Romeni. Rots diketahui memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Palembang. Jika PSSI benar-benar mempertimbangkan untuk menaturalisasi Daan Rots, maka timnas Indonesia bisa mendapatkan tambahan pemain berbakat. 3. Tim Watering. Tim Watering, yang kini berusia 26 tahun, bermain untuk De Travers di kasta ketiga Liga Belanda. Meski tidak bermain di liga teratas, pengalaman Watering sebagai striker dengan tinggi 193 cm patut diperhitungkan.
Ia memiliki keturunan Indonesia dari ibunya, dengan nenek yang lahir di Semarang. Jika kemampuannya dianggap memadai, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mungkin akan merekomendasikan PSSI untuk merekrutnya. Ketiga pemain ini dianggap memiliki potensi untuk memperkuat timnas Indonesia jika dinaturalisasi. PSSI kini dihadapkan pada pilihan untuk memilih pemain-pemain terbaik yang bisa membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi dalam dunia sepak bola internasional. Lebih lanjut, polemik terkait Ula Romeni menunjukkan pentingnya sikap profesional dalam olahraga. Ketiga pemain keturunan yang disebutkan, David Jonathans, Daan Rots, dan Tim Watering, memiliki potensi untuk memperkuat timnas Indonesia jika dinaturalisasi. Namun, PSSI perlu mempertimbangkan kemampuan teknis, komitmen, dan sikap para pemain sebelum mengambil keputusan. Breaking news. Pemain timnas Indonesia U16 Matthew Baker dipanggil timnas Australia U17 untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kira-kira Matthew Baker bakal pilih timnas mana? Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pertemuan kembali antara timnas Indonesia dan Australia ini akan menjadi kesempatan bagi Baker untuk memutuskan apakah akan tetap memperkuat Indonesia atau memilih membela Australia, mengingat ia memiliki darah Indonesia dari ibunya dan darah Australia dari ayahnya. Matthew Baker, pemain timnas Indonesia U16, dipanggil untuk memperkuat timnas Australia U17 dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025. Panggilan ini cukup mengejutkan, mengingat Baker sebelumnya bermain untuk timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Pada turnamen tersebut, Matthew Baker tampil gemilang sebagai fullback kiri, bahkan memberikan 1 assist dalam pertandingan semifinal melawan Australia U16 yang berakhir dengan skor 3-5. Penampilan impresif Baker menarik perhatian pelatih timnas Australia U17, Brett Maloney, yang sebelumnya melatih timnas Malaysia U23. Baker, yang merupakan pemain Melbourne City U18, masuk dalam daftar 25 pemain yang dipanggil oleh Maloney, sebagaimana diumumkan melalui akun media sosial Football AUS. Timnas Australia U17 dijadwalkan menjalani beberapa laga uji coba pada Agustus 2024, termasuk melawan Kepulauan Solomon U19 pada 15 dan 18 Agustus, serta Vanuatu U19 pada 21 Agustus. Uji coba ini merupakan persiapan sebelum kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung pada 19 hingga 27 Oktober 2024. Australia U17 akan berada di grup G bersama tuan rumah Kuwait, Kepulauan Mariana Utara U17, dan Timnas Indonesia U17. Lebih lanjut, kisah Matthew Baker ini menarik karena mencerminkan dilema yang sering dihadapi pemain dengan kewarganegaraan ganda dalam memilih tim nasional. Keputusan Baker untuk menerima panggilan dari timnas Australia U17 mungkin didorong oleh kesempatan untuk berkompetisi di tingkat internasional yang lebih tinggi atau faktor lain, seperti pengembangan karir di lingkungan sepak bola yang berbeda. Di sisi lain, pilihan ini juga bisa menjadi tantangan bagi timnas Indonesia, yang kehilangan pemain potensial yang sebelumnya telah berkontribusi dalam kompetisi regional. Ini juga membuka diskusi tentang bagaimana negara-negara bisa lebih baik dalam mempertahankan talenta-talenta muda mereka, terutama di era globalisasi saat ini. Bagi Baker, ini adalah kesempatan untuk menimbang pro dan kontra kedua pilihan tersebut. Apakah ia merasa lebih terhubung dengan budaya dan lingkungan sepak bola Australia atau Indonesia? Pilihan ini juga bisa dipengaruhi oleh pandangan jangka panjangnya tentang karir sepak bola, serta bagaimana ia ingin merepresentasikan dirinya di panggung internasional. Matthew Baker, sebagai pemain muda dengan potensi besar, Anda berada di persimpangan yang bisa menentukan arah karir Anda di masa depan. Ingatlah bahwa keputusan ini bukan hanya tentang memilih tim, tetapi juga tentang merangkul peluang yang bisa membantu Anda tumbuh sebagai pemain dan individu. Terlepas dari pilihan yang Anda buat, tetaplah fokus pada pengembangan diri dan terus berusaha menjadi yang terbaik. Jangan takut untuk mengejar impian Anda, bahkan jika itu berarti keluar dari zona nyaman.
Anda memiliki kesempatan langka untuk belajar dari dua budaya sepak bola yang berbeda, dan itu adalah kekuatan yang bisa Anda gunakan untuk memperkaya pengalaman dan keterampilan Anda. Jadilah percaya diri dan selalu ingat bahwa dukungan dari keluarga, teman, dan penggemar akan selalu ada. Pilihan Anda hari ini bisa membuka pintu bagi kesuksesan di masa depan, jadi buatlah keputusan dengan hati dan keyakinan penuh. Semoga sukses, dan teruslah berjuang untuk impian Anda di lapangan hijau. Bukan Piala AFF U19, ini target utama Indra Syafri dengan Timnas Indonesia. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Tim nasional Indonesia di bawah arahan pelatih Indra Syafri berhasil menyelesaikan kampanye mereka di Piala AFF U19 dengan hasil yang memuaskan. Gelar juara U19 yang pertama kali diraih 11 tahun lalu kini kembali dibawa pulang oleh skuad Garuda Muda. Gol tunggal Jens Raven di Stadion Gelora Bung Tomo mengantarkan tim tuan rumah meraih gelar juara. Indra Syafri menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemain dan federasi yang telah memberikan dukungan penuh, sehingga skuad Garuda Muda dapat tampil impresif dalam kompetisi pemain muda Piala AFF U19. Terima kasih banyak kepada semua pemain, staf, dan PSSI yang telah mendukung tim ini dengan luar biasa, ucapnya pada Selasa, 30 Juli 2024. Pasukan Merah Putih tampil gemilang dalam pertandingan final melawan Thailand yang menegangkan. Pertahanan yang kokoh dipimpin oleh Kadek Arel dan Iqbal Gwijangge layak mendapatkan apresiasi. Tim nasional Indonesia berhasil melalui perjuangan panjang dari fase grup hingga final dengan baik. Mereka tercatat selalu menang dalam setiap pertandingan tanpa mengalami kekalahan, bahkan hanya kebobolan 2 gol saat menghadapi Timor Leste. Namun, Piala AFF U19 bukanlah target utama tim nasional Indonesia. Pelatih Indra Syafri mengungkapkan bahwa tujuan utama yang diberikan oleh PSSI adalah Piala Asia U20, yang menjadi pintu masuk menuju Piala Dunia U20, tidak mustahil. Kami akan mencapainya jika kita bekerja keras, bersatu, dan saling menguatkan. Saya pernah mencapai perempat final Piala Asia, hanya satu langkah lagi menuju Piala Dunia, dan saya yakin bisa mengantarkan tim ini ke sana, ujar pelatih asal Sumatera Barat tersebut. Menurut situs resmi pssi.org, babak kualifikasi Piala Asia U20 akan dimulai pada bulan September mendatang. Indonesia, yang kembali menjadi tuan rumah, akan menjamu Yaman, Timor Leste, dan Maladewa sebagai peserta grup F. Perjalanan panjang masih menanti para pemain tim nasional Indonesia U19. Dengan dukungan penuh dari para supporter, diharapkan tim ini dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik, lebih lanjut. Pencapaian gemilang Timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 yang menunjukkan potensi besar dan kerja keras tim. Kemenangan ini memberikan harapan besar bagi masa depan sepak bola Indonesia, terutama dengan fokus yang jelas pada Piala Asia U20 dan kemungkinan lolos ke Piala Dunia U20. Kebanggaan atas prestasi ini tampak jelas, terutama karena timnas berhasil mengatasi lawan-lawan kuat dan menunjukkan pertahanan yang solid. Namun, penting juga untuk diingat bahwa tantangan yang lebih besar masih menanti, terutama di tingkat Asia dan dunia. Dukungan dari federasi dan masyarakat akan sangat krusial untuk menjaga momentum positif ini. Pelatih Indra Syafri dan timnya perlu terus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan dan strategi tim, memastikan bahwa mereka siap untuk tantangan yang lebih besar di masa depan. Kemenangan Timnas U19 di Piala AFF U19 adalah bukti nyata bahwa kerja keras dan semangat pantang menyerah dapat membawa hasil yang luar biasa. Ini adalah langkah awal yang gemilang menuju tujuan yang lebih besar, yaitu Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Untuk para pemain, teruslah berlatih dan kembangkan keterampilan kalian. Ingat, setiap kemenangan adalah buah dari dedikasi dan komitmen yang tinggi. Jangan pernah berhenti bermimpi, karena mimpi-mimpi besar hanya bisa dicapai oleh mereka yang berani dan gigih. Bagi para supporter dan masyarakat Indonesia, dukungan kalian adalah sumber energi dan semangat bagi para pemain. Bersama-sama, kita bisa memberikan dorongan yang diperlukan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi. Ingat, di setiap langkah yang kita ambil, kita adalah bagian dari satu tim besar, Timnas Indonesia.
Mari terus bersatu dan berjuang untuk masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah. Cara Erick Thohir jaga generasi timnas U19 Indonesia ini agar tak tersisih dan tetap konsisten. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, merasa puas dengan keberhasilan timnas U19 Indonesia yang berhasil menjadi juara Piala ASEAN U19 2024. Kemenangan ini diraih setelah mengalahkan Thailand dalam pertandingan final yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Senin, 29 Juli 2024. Erick Thohir menyatakan kepuasannya atas pencapaian tim Garuda Nusantara yang berhasil meraih gelar juara tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak talenta berbakat yang dapat mendukung perkembangan sepak bola nasional di masa depan. Ini menunjukkan bahwa timnas U19 memiliki talenta-talenta yang bisa memperkuat timnas di masa depan, ujar Erick Thohir kepada media, termasuk bolasport.com, di Stadion GBT, Surabaya, Senin, 29 Juli 2024. Thohir juga menekankan bahwa pentingnya menjaga konsistensi pemain, mengingat perjalanan mereka masih panjang hingga mencapai timnas senior. Ia menambahkan bahwa pembangunan sepak bola harus dimulai dari tingkat bawah, bukan hanya di tingkat atas. Mengacu pada pengalaman timnas U19 yang sebelumnya juga pernah meraih juara Piala AFF U19 pada tahun 2013, Thohir mengingatkan agar para pemain tidak cepat puas dan terus menjaga konsistensinya. Pada saat itu, tim asuhan Indra Syafri sukses meraih gelar juara, namun beberapa pemain dari generasi tersebut sekarang tidak lagi terdengar di kancah sepak bola nasional. Beberapa nama seperti Raffi Murdianto, Sahrul Kurniawan, Dinan Javier, dan Mukhlis Hadi Ning Syaifullah yang tampil cemerlang saat itu, kini tidak lagi terlihat di timnas maupun klub-klub besar. Dari generasi Piala AFF U19 2013, hanya beberapa pemain yang masih aktif di Liga 1, seperti Evan Dimas, Persik Kediri, Iputu Gede, Bayangkara FC, Ilham Udin, Malut United, Hansamu Yamapranata, Persija Jakarta, Dimas Derajat, Persib Bandung, serta Paulo Sitanggang, Barito Putra. Untuk memastikan generasi pemain saat ini tetap konsisten, Erick Thohir mengungkapkan pentingnya program jangka menengah dan panjang, baik di klub maupun timnas. Kita harus memastikan bahwa semua tim memiliki program jangka menengah dan panjang, bukan program mendadak, ujarnya. Erick Thohir menekankan bahwa semua pihak harus bekerja sama dan memberikan komitmen penuh untuk membangun sepak bola Indonesia. Ia mengingatkan bahwa pembangunan sepak bola tidak bisa dilakukan setengah-setengah, dan upaya maksimal pun belum tentu menjamin hasil yang baik. Jika kita ingin sukses, kita harus memberikan upaya penuh. Tidak ada jaminan hasil yang baik, apalagi jika kita malas-malasan, tutupnya. Lebih lanjut, keberhasilan timnas U19 Indonesia meraih juara Piala ASEAN U19 2024 adalah pencapaian yang membanggakan dan menunjukkan potensi besar dalam pengembangan sepak bola di Indonesia. Erick Thohir dengan tepat menekankan pentingnya menjaga konsistensi dan pengembangan jangka panjang bagi para pemain muda ini. Mengingat sejarah pemain-pemain berbakat yang muncul dan kemudian menghilang dari sorotan, sangat penting bagi PSSI dan klub-klub untuk memiliki program pengembangan yang berkelanjutan. Selain itu, integrasi antara program di tingkat klub dan tim nasional harus diperkuat untuk memastikan bahwa pemain mendapatkan pelatihan dan pengalaman yang cukup untuk berkompetisi di level yang lebih tinggi. Investasi dalam fasilitas, pelatih, dan program pengembangan akan menjadi kunci untuk menjaga momentum ini dan memastikan bahwa talenta-talenta muda ini tidak hanya bersinar sementara, tetapi juga berkembang menjadi pemain andalan timnas di masa depan. Erick Thohir juga benar dalam menekankan pentingnya komitmen penuh dari semua pihak yang terlibat. Sepak bola adalah olahraga yang kompleks dan kompetitif, dan kesuksesan membutuhkan kerja keras, disiplin, dan strategi yang matang. Semoga dengan adanya kesadaran ini, sepak bola Indonesia dapat terus berkembang dan mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional.
Keberhasilan Timnas U19 Indonesia meraih juara Piala ASEAN U19 2024 adalah bukti nyata bahwa kerja keras, disiplin, dan semangat juang selalu membuahkan hasil. Bagi para pemain muda, ini adalah awal dari perjalanan panjang dan penuh tantangan. Jadikan momen ini sebagai motivasi untuk terus berkembang, belajar, dan tidak pernah berhenti berusaha. Ingatlah bahwa setiap latihan, setiap pertandingan, dan setiap pengalaman adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan pernah puas dengan apa yang telah dicapai. Selalu ada ruang untuk belajar dan berkembang. Tetap rendah hati, fokus, dan jaga semangatmu. Keberhasilan tidak datang dengan mudah, dan mempertahankan konsistensi adalah kunci. Selalu ingat bahwa kerja keras dan dedikasi akan membawa kamu ke level yang lebih tinggi. Berikan yang terbaik dalam setiap kesempatan, dan percayalah pada kemampuan dirimu sendiri. Bangga dengan apa yang telah dicapai, tetapi tetaplah lapar untuk lebih. Masa depan cerah menunggu, dan perjalanan menuju puncak baru saja dimulai. Komentar jujur Shin Tae-yong. Shin Tae-yong ikut bangga dengan kesuksesan Timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih Timnas Indonesia Senior, Shin Tae-yong, merasa bangga dengan keberhasilan Timnas Indonesia U19 yang menjuarai Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 berhasil meraih gelar juara setelah menang 1-0 melawan Thailand dalam laga final yang diadakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Senin, 29 Juli 2024. Pahlawan kemenangan Timnas Indonesia U19 adalah Jens Raven, yang mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Shin Tae-yong menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan ini melalui akun Instagram pribadinya. Selamat atas keberhasilan menjadi juara Piala AFF U19 2024, tulis Shin Tae-yong. Selanjutnya, Timnas Indonesia U19 akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Shin Tae-yong berharap agar tim yang dilatih oleh Indra Syafri bisa tampil baik dan meraih tiket ke Piala Dunia U20 2025. Semangat juga untuk kualifikasi AFC mendatang, ujar Shin Tae-yong. Ikram Al-Ghifari tampil gemilang bersama Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024, membuat kiper senior Nadeo Argawinata merasa terkesan. Timnas Indonesia U20 akan memulai kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 September mendatang. Indonesia menjadi tuan rumah grup F, yang juga diisi oleh Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Juara grup akan otomatis lolos ke Piala Asia U20 2025, sementara 5 slot lainnya akan diberikan kepada 5 runner-up terbaik. Lebih lanjut, keberhasilan Timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF U19 2024 adalah pencapaian yang patut diapresiasi. Kemenangan ini menunjukkan potensi besar para pemain muda Indonesia dalam dunia sepak bola. Ucapan selamat dari Shin Tae-yong, pelatih Timnas Senior, menunjukkan dukungan penuh dari seluruh elemen sepak bola Indonesia untuk generasi penerus. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan menjadi ujian lebih lanjut bagi Timnas U19. Dengan dukungan yang kuat dan persiapan yang matang, mereka memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025. Performa gemilang pemain seperti Jens Raven dan Ikram Al-Ghifari menambah optimisme bagi masa depan sepak bola Indonesia. Kepada Timnas Indonesia U19, kalian telah membuktikan bahwa kerja keras dan semangat juang bisa membawa kalian ke puncak kejayaan. Kemenangan di Piala AFF U19 2024 adalah bukti dari bakat dan dedikasi kalian. Jadikan pencapaian ini sebagai motivasi untuk terus berlatih dan berkembang. Ingat, perjalanan kalian masih panjang. Kualifikasi Piala Asia U20 2025 adalah kesempatan berikutnya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki talenta sepak bola yang luar biasa. Teruslah berjuang dengan penuh semangat, percaya pada kemampuan kalian, dan bermainlah dengan hati. Kalian tidak hanya membawa nama timnas,
tetapi juga harapan seluruh rakyat Indonesia. Kami semua berada di belakang kalian, mendukung dan mendoakan yang terbaik. Lakukan yang terbaik dan jadikan setiap pertandingan sebagai langkah menuju impian besar kalian. Semangat, Garuda Muda! Media Vietnam, hentikan ejek program naturalisasi Timnas Indonesia. Kita harus belajar. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Media Vietnam, Soha, menyarankan negara-negara ASEAN untuk belajar dari cara Timnas Indonesia dalam menaturalisasi pemain sepak bola. Seperti diketahui, PSSI telah aktif melakukan program naturalisasi pemain dalam beberapa tahun terakhir. Program ini tidak hanya diterapkan pada timnas senior, tetapi juga pada level usia muda. Akibatnya, banyak pemain naturalisasi yang usianya masih di bawah 23 tahun, salah satu contohnya adalah Jens Raven yang kini memperkuat timnas U19 Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai striker ini baru saja membawa timnas U19 Indonesia menjadi juara Asian Cup U19 2024. Dalam ajang tersebut, Jens Raven tampil gemilang dengan mencetak 4 gol. Prestasi ini membuat Soha menilai bahwa naturalisasi yang dilakukan Timnas Indonesia berhasil. Menurut Soha, Indonesia menaturalisasi pemain muda, sehingga pemain tersebut tidak hanya menjadi solusi sementara tetapi juga memberikan masa depan yang cerah bagi Timnas Indonesia. Kebijakan naturalisasi sepak bola tidak akan efektif jika tidak dilaksanakan secara serius dan menyeluruh. Jika diterapkan secara menyeluruh seperti yang dilakukan Indonesia, maka akan memberikan efek yang sangat signifikan. Indonesia dengan cepat menjadi kekuatan yang sangat tangguh di Asia Tenggara, tulis Soha. Sebelumnya, program naturalisasi di Timnas Indonesia sempat mendapatkan ejekan dari pemain Timnas Vietnam, Du Duiman, yang menyindir Indonesia dengan menyebutnya sebagai Timnas Belanda, karena banyaknya pemain naturalisasi. Namun, kini Soha berharap tidak ada lagi yang mengejek program naturalisasi Timnas Indonesia. Bahkan, Soha menyarankan agar negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Vietnam, mempertimbangkan untuk mengikuti langkah Indonesia. Jika dalam beberapa tahun terakhir masyarakat menganggap sepak bola Thailand dan Vietnam sebagai dua kakak di ASEAN, maka tak aneh jika Indonesia segera melampaui mereka semua dan bahkan berada di puncak. Daripada memperdebatkan kebijakan Indonesia yang melakukan naturalisasi pemain dan menyebut Timnas Belanda B, sekarang mungkin saatnya bagi Vietnam dan negara-negara di Asia Tenggara lainnya untuk mempertimbangkan belajar, tulis Soha. Lebih lanjut, memberikan pandangan yang menarik tentang strategi naturalisasi pemain yang dilakukan oleh Indonesia. Pendekatan ini, terutama dengan fokus pada pemain muda, menunjukkan komitmen Indonesia untuk membangun tim nasional yang kuat dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya memberi solusi jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi timnas untuk masa depan. Ejekan yang pernah dilontarkan oleh pemain Vietnam, Du Duiman, menggambarkan pandangan skeptis dari sebagian pihak terhadap program naturalisasi. Namun, dengan keberhasilan yang diraih, seperti kemenangan di ASEAN Cup U19 2024, kritik tersebut mulai mereda. Hal ini menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, naturalisasi bisa menjadi alat yang efektif untuk memperkuat timnas. Saran dari Soha agar negara-negara ASEAN lainnya mempertimbangkan kebijakan serupa menunjukkan pengakuan terhadap keberhasilan Indonesia dalam menerapkan strategi ini. Mungkin ini adalah saat yang tepat bagi negara-negara lain di kawasan ASEAN untuk mengevaluasi kebijakan mereka sendiri dan mempertimbangkan manfaat dari naturalisasi pemain, terutama jika ingin bersaing di tingkat regional dan internasional. Secara keseluruhan, pendekatan naturalisasi Indonesia tampaknya menjadi langkah yang baik untuk memajukan sepak bola nasional. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan transparansi dan tetap menjaga identitas nasional. Selain itu, investasi dalam pengembangan pemain lokal juga harus tetap menjadi prioritas untuk memastikan pertumbuhan sepak bola yang berkelanjutan di Indonesia. Untuk para pendukung sepak bola Indonesia dan Timnas, ini adalah momen yang luar biasa untuk kita semua. Keberhasilan Timnas U19 di ASEAN Cup menunjukkan bahwa kerja keras, strategi yang tepat, dan keberanian untuk berinovasi dapat membawa hasil yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil jika kita bersatu dan bekerja keras.
Setiap tantangan adalah peluang untuk menjadi lebih baik, dan setiap kritik adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kita yang sesungguhnya. Seperti yang ditunjukkan oleh pemain muda seperti Jens Raven, potensi besar ada di tangan kita, dan dengan dukungan serta semangat, kita bisa mencapai puncak. Ingatlah, tidak ada kemenangan tanpa usaha. Teruslah bermimpi, berlatih, dan berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Keberhasilan ini bukan hanya milik para pemain dan pelatih, tetapi milik kita semua sebagai satu bangsa. Mari terus mendukung dan memberikan semangat, karena masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan kita.